Selamat datang di podcast Studio Dalam Studio, edisi Studio Bincang, episode 2. Di Studio Bincang kali ini, aku gak akan ngobrol sendiri karena kali ini aku bakal ditemenin sama teman aku yang sering banget bareng sama aku. Dan ternyata dia juga, dia juga bisa lah sedikitnya nanti ngebantu aku di Studio Bincang kali ini. Karena di Studio Bincang kali ini aku bakal ngebahas tentang satu buah film yang booming banget kemarin, yang penuh pro kontra mengenai perannya kah, atau latarnya dan lain-lain, yaitu film Bumi Manusia. Nah di sini aku ditemenin sama Jihan. Boleh Jihan bersuara? Hai. Ya, seimut sekali dia ya. Jadi Jihan ini juga orang yang sedikitnya mengerti tentang proses pembuatan film, tentang proses di balik layar. Jadi aku mau ngajakin dia buat ngobrol tentang film Bumi Manusia yang trending kemarin. Jihan. Yo. Nah, Jihan Apa ini kan nih? baca ya bukunya ya. Baca dong. Baca buku Bumi Manusia yang tebal banget itu dong. Iya Pramudia dong. Anantatur yang dulu sempat bukunya juga pro kontra. Sempat ada masalah juga. Betul, dan ternyata sekarang Hanung Bramantyo memberanikan diri untuk membuat film dari sebuah buku yang penuh skandal. Nah, Jihan, udah Ya. nonton dong filmnya Bumi Manusia? Udah, baru sekali sih. Di film Bumi Manusia ini nih, menurut Jihan, secara keseluruhan filmnya bagus atau enggak sih? Kalau secara keseluruhan film bagus pasti, karena yang aku tahu sih penggarapan naskahnya juga itu selama 2 tahun. Jadi nggak mungkin naskahnya nggak bagus dari secara segi cerita. Jadi total secara keseluruhan sih filmnya bagus ya, aspeknya secara garis besarnya gitu. Oke, berarti secara overall bagus lah film ini. Bagus dong, karena ya salut juga sama Mas Hanung udah berani ngangkat tema kisah-kisah sastra, romantis sastra seperti ini untuk dikenal sama khalayak umum. Oke, nah karena Jihan baca juga nih bukunya. Yes. Nah, dari buku yang Jihan baca dan filmnya, berapa persen kemiripan cerita film sama isi bukunya? Hampir 80%, karena entah bagaimana ya, mungkin Mas Hanungnya nggak ada, atau mungkin memang semua esensi dalam cerita itu penting. Jadi kalau misalnya dipotong mungkin ada bagian yang tidak tersampaikan, atau ada pemikiran dari Pram sendiri yang nanti tidak akan sampai pesannya, atau kepotong-potong kan nggak enak ya. Jadi hampir 80% mirip sih dari alur cerita kayak gitu juga. Oke, sebelum nanti kita ngebahas detail-detail di dalam film Bumi Manusia nih, dari 1 sampai 10 kasih skor berapa? Buat apanya nih? Buat filmnya? film Bumi Manusia dong. Filmnya ya 8 deh. 1 sampai 10 dapat poinnya 8 ya. Oke, berarti nggak kecewa nih abis nonton filmnya? Enggak sih. Kenapa agak ragu gitu suaranya ya? Enggak sih, enggak. Oke, sekarang kita akan bahas dari yang paling pro kontra dari film ini nih. Apa tuh? Pemeran dari Bumi Manusia. Siapa pemeran siapanya? Ini pro kontranya sempat ramai banget dari waktu isu film ini mau keluar, dari waktu syuting. Para pecinta bukunya Pramudia Anantatur tuh udah banyak yang meragukan tokoh Minke yang diperankan oleh Iqbal nih. Ini banyak banget. Ada yang bilang lebih cocok si A lah atau si B lah gitu. Nah, menurut Jihan yang sudah menonton filmnya dan sudah juga membaca bukunya, bagaimana penilaian Jihan mengenai sosok Minke yang diperankan oleh Iqbal Ramadan? Ini masih penilaian pribadi ya? Yap. Ini penilaian pribadi aku sebagai yang pernah baca bukunya dan juga pas pernah nonton filmnya juga. Sosok Iqbal memerankan Minke itu, kalau dari bayangan aku sebagai pembaca sih mendekati 7,5 lah, 7,2 lah, 7,2. Karena dari beberapa scene dia masih bocor peran Iqbal yang pernah dimainkan terlebih dahulu. Ya nggak salah sih, karena perannya juga dia maininnya udah 2 seri. Jadi ketika dia harus memainkan peran yang beda banget dengan peran sebelumnya, itu kan memang harus ada persiapan yang lebih matang ya. Yep. Mungkin peran yang sebelumnya belum keluar banget dari jiwanya si Iqbal ini. Jadi ketika memerankan Minke itu masih kebawa-bawa dan itu masih bocor. Itu yang sayang banget sih ya. Oke. Walaupun dari segi cost make up juga sebenarnya jauh dari bayangan aku sih. Nggak tahu ya, tapi mungkin ya gitu, karakternya juga masih kurang kuat kalau Iqbal memainkan. Kalau menurut saya pribadi ini mah. Oke.
Tapi berarti seenggaknya bisa mewakili Minke nggak sih Iqbal ini? Bisa nggak? Bisa nggak? Coba. Secara keseluruhan bisa sih. Oke. Bisa. Nah, Ada usaha. Setidaknya terlihat ada usaha dari Iqbal sendiri. oke. Berarti seenggaknya lumayan lah ya. Mm-mm. Iqbal bisa lah seenggaknya sedikitnya memerankan Minke di film Bumi Manusia ini. Mm-mm. Yang ya Bumi Manusia ini buku dan cerita yang sangat besar Berat gitu. juga Iya. untuk dimainkan. Jadi seenggaknya untuk aktor muda udah lumayan lah ya bisa memerankan Ya, apalagi tokoh dengan- dari cerita yang berat. Gitu. apalagi dengan dialog yang 70% Belanda. Oh iya Nah, itu kan betul. udah terlihat usahanya dari Iqbal mau memerankan Minke gitu. Betul. Nah, setelah Iqbal nih, terlepas pro kontranya Iqbal dan lain-lain, udah ada filmnya udah tayang juga kan. Dan banyak yang muji, banyak yang tetap nggak setuju juga gitu. Menurut Jihan, aktor Indonesia yang di bayangan Jihan cocok memerankan siapa kira-kira gitu? Waduh. Bapakmu kah? Siapa gitu? Misal kalau misalnya Aku lupa namanya siapa. lah yang mana? Ada. Kalau misalkan nggak tahu sih ya, kalau misalnya aktor Indonesia yang harus memerankan sosok Minke itu ada banyak banget di bayangan aku, terutama aktor-aktor senior. Karena ya kita percaya dengan kemampuan juga ketika aktor senior mengolah karakter dari Minke sendiri. Cuman kalau misalkan aku pernah boleh membandingkan sih, dari sekian banyak aktor, tapi bukan aktor film ya, ini aktor teater, ada satu pemain teater yang sebenarnya aktor film juga sih dia, cuman dia memainkannya tuh di panggung teater. Itu Oke. tetap Reza Rahadian, dan dia bisa buat aku, Oke. maksudnya dia bisa mencuri perhatian aku ketika dia memainkan Minke, itu pas gitu. Oke. Buat aku pribadi ya. Oke, berarti Reza Rahadian ya yang tadinya di imajinasi Jihan nih. Ketika di panggung teater ada Reza, masih masuk lah gitu. Walaupun sebenarnya beberapa ya, walaupun bukan aktor senior tapi dia pemain teater dari teman-teman sendiri, itu juga ada beberapa yang pas memerankan. Oke deh. Semoga nanti kalau misalnya ada film selanjutnya pemeran atau aktor-aktor teater yang selama ini tersembunyi bisa keluar ya, biar Nah nggak iya, itu jangan lagi. itu lagi gitu. Betul. Biar lebih ke explore gitu ya. Ya betul, karena banyak banget sebenarnya kita punya aktor ya. Iya, Cuman banyak ya banget. begitu Belum lah. ke expose aja. Belum kelihatan sama para sutradara nih Iya. kayaknya. Oke, setelah tokoh Minke, kan tokoh yang juga menjadi lakon utama di Bumi Manusia ini Nyai Ontosoroh nih. Nah, menurut Jihan kayak gimana? Pertanyaan masih sama kayak yang tadi. Ini kalau perannya Ontosoroh ini di film Bumi Manusia garapan Hanung Bramantyo ini the best buat aku. 8,8 lah. Wow, besar tuh skornya ya. Besar banget. Kenapa? Penjiwaannya, mimiknya, terus ada beberapa bagian dialog yang intonasinya pas, emosinya pas, semuanya. Jadi tidak berlebihan, tidak kurang, tapi semuanya serba pas. Gitu. Itu layak dapetin award sih buat aku. Oke. Kalau misalkan bisa gitu. Lalu lanjut tokoh selanjutnya Annelies, gimana? Annelies kalau dalam bayangan aku masih kurang childish. Dalam bayangan aku ya. Ditambah juga dengan sosok dia yang sebenarnya Annelies tuh sangat childish. Karena dulu juga kalau misalkan di panggung teater itu naskahnya lebih ke sudut pandang Nyai Ontosorohnya, tapi tetap ada tokoh Anneliesnya, dan kebetulan waktu itu dapat tugas untuk analisis karakter Annelies ini. Nah, dengan apa yang dilihat sebagai pemerannya itu di filmnya itu masih kurang childish sih kalau buat aku. Terlalu dewasa gitu jadi. Iya, terlalu dewasa. Oke. Karena ada pendalaman karakternya kurang. Apa ya? Jadi sebetulnya Annelies dewasa dengan sering bekerja kantoran ngebantu Nyai Ontosoroh, tapi dia juga di dalam hatinya, penjiwaannya itu dia rapuh sebetulnya. Nah itu masih gamblang, itu masih gamblang, nggak sampai mendalam karakternya. Oke. Terus tadi kita udah berbicara mengenai penokohan nih. Nah, bentar ya, ini so tau banget ya aku. Biarin aja. Ini kan podcast so tau, terserah aja. Nah, setelah tadi kita ngebahas tokoh, sekarang kita mau ngebahas kayak apa sih namanya, latar tempat ya? Atau apa sih namanya? Ya, latar tempat kan.
Nah menurut Jihan gimana nih? Aku nggak tahu itu syutingnya di mana, tapi itu kayak nggak tahu tahun berapa di filmnya juga, karena kalau zaman sekarang susah kayaknya ya cari yang kayak gitu. Yang Nah kayak itu gitu. gimana nih? Kalau latar tempatnya udah pas sih kalau menurut aku, apalagi itu syuting di mana ya? Nggak Jogja tahu. kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih di daerah sana. Ya walaupun juga sebetulnya latar tempatnya di Surabaya, cuman ya kalau misalnya bisa dibuat seperti di Surabaya, seperti di novelnya juga, kayaknya udah pas sih. Iya ya, karena kalau sekarang nyari di Surabaya Itu tempatnya susah. kayak gitu, di mana ya? Surabaya Iya. udah penuh banget soalnya sekarang. Oke, berarti untuk latar tempat udah ini ya, udah aman nih. Mendukung. Udah bagus lah, cocok lah sama cerita atau di bukunya ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya apa tuh namanya, jalan cerita dari awal sampai akhir, kan dia baca nih bukunya. Ada nggak sih momen yang di buku yang ditunggu-tunggu tapi ternyata di filmnya nggak ada? Kebetulan sih ada semua. Entah mungkin bukan Hanung ya, penggarap dari film tersebut entah mencari aman atau kayak gimana, tapi memang apa yang momen yang aku tunggu-tunggu pun ada. Sampai aku pikir semua tokoh tidak akan dihadirkan dalam film itu, ternyata sampai anaknya Jian Maris pun ada ya dihadirkan ya, yang itu juga sepertinya nggak ada yang kelewat sih. Entah agak lupa-lupa juga cerita kalau dari bacanya, cuman momen-momen yang aku tunggu ada datang semua. Oke deh. Momen yang aku tunggu yang mana ya? Nggak tahu. Baru mau nanya, memang momen yang paling kamu tunggu tuh momen yang mana sebenarnya? Momen yang paling aku tunggu momen ketika Minke-nya disuruh kembali pulang ke ayahnya. Ya itu. Kembali pulang yang mana nih? Yang pertama, Yang yang pertama. ditangkap polisi. Iya, yang ditangkap polisi. Oke. Kenapa? Kau pengen melihat Minke-nya datang ke polisi? Karena setelah itu analisnya sakit. Wah, Ya jahat ampun. nih. Ini Jahat nggak banget. paham lagi kenapa bisa kayak gitu ceritanya ya. Karena di situ sosok analisnya menunggu, rindu ya, relate lah sama apa yang aku rasakan gitu. Baiklah, sebentar lagi jadi studio rasa teman-teman, karena tiba-tiba ada yang mau curhat di sini. Nanti kita akan curhatnya di studio rasa ya, siap. Jihan. Nah, dari keseluruhan film Bumi Manusia, adegan mana yang jadi adegan terfavorit Jihan? Sidang pas. Sidang, semua sidang atau sidang yang mana? Kan tuh beberapa kali sidang tuh, ada yang sidang Sidang dari awal sidang ketika yang pribumi ya? Pengadilan pribumi itu kan? Awalnya. Karena itu yang paling emosional sih buat aku. Apalagi ketika analisnya dibawa ke Belanda. Itu Terakhir udah tuh di akhir. Dan itu yang terakhir, di akhir-akhir itu udah kayak yang iya sih bener. Apa takdir itu, ada beberapa hal manusia yang nggak bisa nyentuh takdir. Nah itu salah satunya. Oke. Karena aku jadi ingat kutipan siapa ya, Nyai Ontosoroh gitu, yang mereka bilang manusia harus sadar keterbatasan diri. Karena kalau misalnya tidak sadar keterbatasan diri, Tuhan yang akan memaksa manusia untuk sadar akan hal itu. Nah iya. itu pas banget. Oke, nanti kita akan bahas di studio rasa mengenai sadar diri ya. Oke, berarti kan kalau kayak gitu momen yang ditunggu ada, adegan terbaik juga ada. Ada. Nangis nggak? Nah, pengen tahu nih, soalnya banyak yang kayak keluar, oh nangis. Ada juga yang bilang keluarga biasa aja, apa yang harus bikin nangis? Jihan sendiri beres nonton nangis apa enggak? Sebagai cancerian, nangis dong. Nggak mungkin enggak. Part mana yang bikin Jihan bener-bener kayak ngerasa kesentuh banget gitu sampai nangis? Part yang mana ya? Aku pas nangisnya pas mana ya, banyak tuh. Pas sidang sih aku nangisnya, pas pribumi itu. Sidang pertama itu. Sidang pertama. Kenapa? Karena disitu kayak nggak menemukan adegan menyedihkan sebenarnya. Buat aku sedih. Kenapa? Ya karena di situ kelihatan banget kesenjangan antara keadilan untuk seorang nyai yang padahal dia sudah melahirkan anaknya 2, dan anaknya walaupun Indo tapi tidak mendapatkan perlakuan hak sama seperti apa yang didapatkan oleh ibunya. Padahal ibunya yang membesarkan anaknya itu. Tapi hak istimewa cuma jatuh ke anaknya. Itu sih yang bikin aku kayak yang sedih. Kebayang aja kalau tinggal di zaman gitu dan hidup sebagai Nyai Ontosoroh, kita udah ngebesarin anak-anaknya, tiba-tiba karena perbedaan itu Ya, betul. pribumi dan Indo dan Totok tetap aja
haknya pun beda walaupun ibu dan anak. Oke. Itu yang bikin nangis. Sip. Pertanyaan terakhir dari aku yang gak baca bukunya sampai tamat. Sebenarnya Robert kemana? Karena aku nonton film itu gak muncul lagi si Robert setelah naik kuda. Nah, sebenarnya di bukunya dijelasin gak sih si Robert kemana? Robert di itu kan di tempat pelesiran Cina itu. Oh, itu balik lagi ke sana. Balik lagi ke sana, dia tinggal karena pada akhirnya dia ngikutin jejak ayahnya kan. Jadi dia tinggalnya di pelesiran Cina itu. Oh, kupikir setelah si koknya itu siapa namanya ya, yang si Chong siapa sih? Ya yang Cina itu. Ya tuh kan, setelah dia ditangkap kan aku udah tutup gitu pelesirannya. Jadi si Robert kemana nggak keceritain lagi Di sana. Oke, berarti dia jadi penghuni enak-enak ya. Dia bisa enak-enak setiap saat di sana. Baiklah Jihan, terima kasih untuk Sama-sama. pandangan Jihan dari orang yang mengerti, karena aku nggak ngerti. Dan untuk pendengar Studio Dalam Studio, edisi Studio Bincang kali ini cukup segitu. Mungkin nanti aku bakal nge-review film selanjutnya sama Jihan juga. Oke, terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga tidak membosankan sudah mendengarkan kita selama lebih dari 15 menit. Dan buat kamu yang belum nonton, tonton aja filmnya kalau penasaran. Kalau lebih penasaran lagi, baca aja bukunya. Karena sekarang udah ada jual bebas juga bukunya, kamu bisa beli di mana aja. Yoi, bener. Sampai jumpa di Studio Bincang edisi selanjutnya. Bye-bye.